Halo, selamat siang Kak Indra. Selamat siang. Oke, waktu sudah menunjukkan 12.59. Dalam 1 menit kita akan mulai ya, Kak Indra ya. Iya, siap, siap. Siap, Kak. Halo, Kak Widiasa. Oke, 1 menit lagi kita akan mulai ya. Siap. Selamat siang, Kak Indra. Selamat siang, selamat Ya, siang. selamat siang, Kak Bona. Bona. Oke, baik. Sepertinya pukul sudah jam 1.00 WIB atau pukul 14.00 WITA ya. Nah, kita akan mulai sambil kita menunggu beberapa para narasumber kita. Masih ada satu yang kurang nih dari Kak Nungki ya. Kita akan tunggu lagi. Tapi supaya kita bisa sesuai dengan waktu jadwal live kita di pukul 1 ini, saya akan membuka terlebih dahulu ya. Baik, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Waalaikumsalam. shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini tanggal 25 Maret pukul 1.00 WIB, kita akan mulai live kita dari IMRC. Oleh karena itu sebelumnya saya mau menyapa para pemirsa yang sudah bergabung ini ya. Selamat siang semua. Oke, oke, kalau gitu selamat siang. Salam pekik dari IMRC. Selamat datang kembali ke dalam acara kita, IG Live kita di IMRC, yang kita sebut dengan kata bintang, bicara tentang rumah sakit. Nah, bintang atau bicara tentang rumah sakit ini adalah acara rutin yang kita lakukan setiap bulan di hari Sabtu pukul 13.00. Dan saat ini kita terhubung secara live nasional ya di seluruh IMRC se-Indonesia. Oke. Nah, sebelum saya mulai, ini saya undang sekali lagi narasumber kita, Kak Nungki. Oke, ya. Saya kirim sekali lagi sebentar ya. Oke, sambil menunggu ini. Sambil menunggu, kita mulai terlebih dahulu saja. Oke, jadi sebelum kita mulai, buat teman-teman para pemirsa, ya Marsi adalah sebuah organisasi profesi secara nasional di Indonesia. Ya Marsi ini kepanjangannya adalah Ikatan Ahli Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia. Jadi buat para pemirsa yang mungkin belum tahu tentang IMRC, acara ini sangat bagus sekali karena nanti bisa dikasih insight, bisa dikasih gambaran sebenarnya IMRC itu apa. Kita sosial media kita ada di Instagram ini, lalu di Facebook, di Twitter kita ada dari IMRC. Nah, oleh karena itu kita sudah ada kedatangan dua orang hebat ini, kakak-kakak senior kita. Sebagai informasi kita di IMRC ini selalu panggilannya itu kakak gitu ya. Kenapa? Karena kita memang ini wadah organisasi yang dimana kita mau sama-sama belajar bagaimana sebenarnya tentang manajemen, tentang administrasi rumah sakit. Dan itulah sebabnya kita mau
panggil itu kakak-kakak semua ini, supaya tidak ada senioritas, supaya semua sama levelnya, bukan hanya dokter, tapi ahli ekonomi, ahli IT, bahkan ahli keperawatan, lain-lain, itu kita banyak sekali. Peserta-peserta kita secara nasional banyak sekali. Nah, oleh karena itu kita sekarang perkenalkan, yang pertama adalah Dr. Made Indra Wijaya, Mars PhD Fiskua, atau yang biasa kita panggil sebagai Kak Indra. Nah, sebentar saya bacakan terlebih dahulu. Jadi Kak Indra ini saat ini sebagai Kepala Pusat Kesehatan Pariwisata, FKIK Unwa, dan bahkan sekarang juga sebagai konsultan quality safety di Bali International Hospital, di bagian kawasan ekonomi khusus di Sanur. Jadi ini luar biasa sekali ya, Kak Indra ya. Pendidikannya terakhir mengambil postgraduate professional diploma in travel health di Liverpool School ya, di tahun 2022. Bahkan sebelumnya pernah mengambil PhD ya Kak, di bagian University of Cyberjaya. Luar biasa sekali. Kak Indra, silahkan Kak Indra kasih beberapa pesan singkat ini buat para pemirsa. Ya, terima kasih Kak Jemner. Ya, kakak-kakak yang hadir di sini, salam dari Bali. Saya biasa dipanggil Kak Indra. Di sini saya saat ini sebagai konsultan quality and safety, seperti tadi saya sampaikan, di Bali International Hospital, kawasan ekonomi khusus Sanur, mulai soft openingnya Oktober, mungkin nanti yang grand openingnya di tahun 2024. Saya mengambil Fiskwa tahun 2020, tepatnya mendapatkan sertifikat tanggal 6 April. Selamat bergabung, mudah-mudahan kita akan sama-sama belajar. Saya kembalikan lagi kepada Kak Jemner. Baik, luar biasa Kak. Yang berikutnya saya perkenalkan narasumber kita yang kedua, Dr. I. Ketut Widiasa, MPH, MH, Fiskwa. Atau yang biasanya nih katanya paling sering disebut nih aliasnya Kak Bona, Dr. Bona. Nah, silakan nanti follow IG-nya ini ya, Dr. Bona, Dr. Indra. Silakan. Nah, Kak Widiasa, dia panggil Kak Widiasa, Kak Bona. Silakan kasih pesan sedikit nih, perkenalan sedikit. Silakan Kak Bona. Baik, terima kasih. Salam pekik. Salam pekik Kak. Ya, selamat sore teman-teman kakak-kakak yang masih yang bergabung pada kesempatan hari ini. Perkenalkan saya Widiasa. Saya bergabung dengan Fiskwa itu berbarengan dengan satu program bersama di Komisi Akreditasi Rumah Sakit KARS di tahun 2021. Ya, jadi ini yang tahun ini adalah saya masuk ke tahun kedua menjadi member dari Fiskwa Fellowship International Standard Quality. Jadi nanti kita akan sama-sama berbagi sharing pengalaman bagaimana kita mulai mengikuti mengikuti kursusnya, dan juga setelah itu begitu banyak manfaat yang kita akan dapatkan selama menjadi member dari Fiskwa. Demikian Kak Jamsna. Oke, baik. Terima kasih Kak Bona. Saya bacakan sedikit singkat untuk CV dari Kak Bona ya. Jadi Kak Bona ini sekolahnya itu banyak sekali ya. Ini saya kalau bacakan CV-nya itu bakal nggak selesai. Pernah sudah dari sejak tahun 2022 ya, lulus di FK, lalu kemudian mengambil Magister Manajemen Rumah Sakit, bahkan mengambil Magister Hukum, hingga saat ini sebagai Ketua ID Cabang Denpasar, lalu kemudian Wakil Sekretaris Jenderal di bagian DPP MHKI, dan di PBID 2022 hingga 2025. Luar biasa. Nah, ini saya undang sekali lagi narasumber kita, Kak Nungki, mungkin belum bisa join. Oke, kalau gitu saya langsung mulai saja. Saat ini kita mungkin buat para pemirsa ini sudah banyak tergabung nih di acara live kita secara nasional, ini sudah banyak sekali. Kita saat ini sebenarnya mau membicarakan mengenai fellowship Fiskwa. Mungkin teman-teman sekalian, pemirsa sekalian sudah ngelihat ya di Instagram kita.
lalu kemudian bahkan sudah membaca sedikit ya mengenai iSQA itu seperti apa, dan bahkan para narasumber kita gelar-gelarnya itu semuanya di belakang ada Visqua. Dan mungkin penasaran jadi, apa sih sebenarnya Visqua itu? Dan kenapa Marsi kita mengusung program ini, kita ingin mengajak teman-teman sekalian. Oleh karena itu, tidak memperlambat waktu lagi ini, kita coba langsung tanya nih, pertanyaan pertama dulu. Yaitu tentang latar belakang, motivasi nih. Kenapa sebenarnya mengikuti program Fellowship Visqua? Apa motivasinya? Apa alasannya? Lalu kemudian bagaimana ya kok tiba-tiba bisa terjun nih ke iSQA? Saya pertama-tama mau tertarik nih tanya ke Kak Indra terlebih dahulu. Silakan Kak Indra sharing pengalamannya. Ya, terima kasih Kak Jamnar. Saya Ya. mengikuti Visqua ini sebenarnya di-encourage oleh promotor saya ketika saya mencari PhD, karena disertasi saya pada saat itu tentang quality and safety. Jadi pas ngobrol-ngobrol di kantin, ini Pak Made kenapa nggak ngambil ini gitu. Akhirnya saya ambil. Saya daftar tanggal 31 Januari, dapat sertifikatnya 6 April, pas 3 bulan. Itu yang pertama. Tapi setelah saya ikut, ternyata memang fun ya. Banyak materi-materi baru, video-video baru dalam bahasa Inggris, dan saya pikir ini sangat memperkaya kasanah tentang khususnya quality and safety. Jadi motivasi pertama memang required, disuruh, tapi setelah masuk, nah akhirnya have fun. Jadi ibaratnya ini terpaksa tapi masuk ke dalam tempat yang tepat ini berarti ya Kak ya? Persis. Oke, luar biasa. Jadi pada saat itu memang passion-nya sendiri udah di bagian quality ya, Kak Indra ya? Persis, quality and safety. Baik. Kalau begitu dari Kak Bona, silakan Kak Bona mungkin kasih share sedikit nih pengalaman atau latar belakang nih motivasi mengikuti program fellowship ini. Ya, terima kasih Kak Jamsnar. Jadi kalau saya sendiri sebenarnya adalah pertama mungkin masuknya sama kayak Kak Indra ya. Jadi diajakin teman karena kita untuk mengisi waktu di KARS itu pada saat itu kan kita karena COVID kan. Jadi para eksekutif kita mengajak kita untuk tetap refresh merefresh tentang quality safety, tentang patient center care yang merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu kita. Jadi pertama-tama diajakin sebenarnya, cuman ketika kita sudah berada di dalamnya, kita banyak sekali hal-hal baru ataupun hal-hal lama yang kemudian kita benar-benar menjadi pengayaan buat kita semuanya, apa yang seharusnya kita lakukan terkait dengan quality and safety tersebut Kak James. Jadi manfaat yang saya rasakan sangat luar biasa. Tapi sekali lagi masuknya memang mulai dari ajakan, tapi ternyata ketika masuk itu menyenangkan. Saya kira banyak hal yang kita bisa pelajari di Visqua. Baik. Terima kasih Kak Bona ini. Menarik sekali ya. Jadi apalagi ini Kak Indra sudah masuk tahun keempat bahkan untuk di fellowship ini ya. Nah, oleh karena itu mungkin kita semakin penasaran lagi nih, sebenarnya program fellowship ini seperti apa ya? Seperti tadi terpaksa masuk, terpaksa join, dan ternyata benar-benar manfaatnya bagus gitu ya. Nah, kalau gitu program fellowship ini apakah dia ini modelnya seperti program kuliah online, lalu kemudian kita harus ada jadwalnya, katakan Senin jam 10 harus masuk nih, harus join ke dalam kuliah itu. Nah, bagaimana? Ini mungkin saya tujukan ke Kak Bona, bagaimana program kuliahnya ini? Apakah seperti apa dia modelnya? Baik, Kak Jamsner dan juga kakak semua yang ada di DG Live Marsi. Jadi kegiatan pendidikan fellowship ini sebenarnya kegiatannya lebih kepada pembelajaran orang dewasa, pembelajaran mandiri gitu ya. Jadi kita pertama kali memang harus masuk sebagai member dulu ya, member dalam fellowship tersebut, kemudian kita membayar angka tertentu untuk menjadi member. Kemudian dalam pembelajaran itu kita memang belajarnya sekali lagi mandiri, mempelajari berbagai macam pilihan modul yang sekiranya yang menjadi interest kita.
sebenarnya banyak sekali modul yang terkait dengan quality, terkait dengan patient safety, terkait dengan patient center care, terkait dengan begitu banyak hal yang terkait dengan itu. Jadi sebenarnya di situ kita benar-benar belajar online, belajar sendiri, tidak ada pembelajaran secara direct face to face tatap muka dengan dosen itu tidak ada. Jadi kita benar-benar belajar berdasarkan modul yang kita benar-benar tertarik di dalamnya. Lalu kita mempelajari dalam satu modul itu, kemudian banyak literatur yang kita mesti baca sesuai dengan judul modulnya. Kemudian kita mengisi, Oh, membuat assignment, Kak. Jadi itu seperti itu. Jadi tidak ada tatap muka dengan dosen. Jadi benar-benar itu pembelajaran dewasa yang harus kita tempuh. Demikian Kak James. oke, baik-baik. Oke, jadi sebenarnya dia lebih ke modul, dan artinya kalau kita lihat dari segi durasinya ini, dia nggak masih bisa fleksibel, di mana kita ambil sesuai dengan jam kita. Seperti itu berarti ya, Sangat, Kak ya? sangat Oke, fleksibel. Jadi oke. setiap modul itu kita bisa tempuh sesuai dengan kemampuan kita. Jadi sesuai dengan waktu kita, sesuai dengan luang kita, dan sesuai dengan apa yang bisa kita kerjakan. Karena saya tahu kakak-kakak semua kan pasti sudah sibuk dalam kesibukan sehari-hari. Tapi alangkah baiknya kita tetap mengisi, kalau Kak Indra istilahnya, mengisi otak kita dengan pembelajaran. Karena kan tidak boleh berhenti sampai di akhir pendidikan formal kita, Kak James. Oke, oke. Kalau kalau misalnya modul-modul seperti itu, dia ada durasinya juga nggak, Kak? Maksudnya seperti ini, kalau kita ketahui mungkin apakah dia itu 1 tahun, lalu kemudian kita dalam waktu 1 tahun ini artinya harus istilahnya siap-siap waktu gitu, Kak ya? Ya, Siap-siap waktu, saya harus ambil 1 tahun untuk mengikuti program ini, Kak. Bagaimana itu, Kak? jadi sekali lagi untuk jadi member Visco kan kita mesti membayar membership per tahun itu besarannya ketentu kan, nanti mungkin kita diskusikan di belakang. Jadi kan untuk minimal minimal dalam setahun itu kita menyelesaikan 60 kredit. 60 kredit untuk tahun pertama. 60 kredit itu kita dibagi dua. Untuk tahun pertama itu menyelesaikan 4 modul dan 20 ekstra kegiatan ekstra lainnya. Dan untuk setiap modul itu bernilai 10. Jadi 10 satu modul yang kita pilih itu kita kalau tuntas itu memiliki nilai 10 kredit. Nah, kemudian di masing-masing Oke. modul itu kita bisa selesaikan sesuai dengan waktu kita. Jadi untuk bisa menempuh 60 kredit itu kita dapat menempuhnya dalam waktu setahun. Diberikan waktu setahun untuk mendapatkan 60 kredit di Visqua tersebut. Jadi ya tergantung kitanya aja. Jadi kalau saya kemarin mungkin habis waktunya sekitar 4 bulan karena memang saya menyelesaikan modulnya tidak bisa setiap hari kita kerjakan satu modul. Saya mungkin habisnya sekitar 3 minggu, kemudian ada juga yang bisa kita selesaikan dalam waktu 2 minggu. Nah, jadi nanti ada pilihannya Kak James. Jadi kalau pilihannya yang advance Oke, mungkin oke. kita itu pilihannya sangat lama, akan menyelesaikan lama. Jadi kita selesaikan yang beginner dulu sampai pembelajaran kita. Seperti itu Kak James. Jadi tahun kita bisa tempuh tuh, dikasih waktu setahun untuk bisa dapat gelar Visqua-nya. Dan Oke, untuk oke. minimal menyelesaikan di tahun pertama itu 60 kredit Kak. Oke, oke. Nah, kita coba tanya ke Kak Indra ini. Bagaimana, Kak, dalam waktu 1 tahun itu, apakah durasi ini benar-benar bisa dilakukan sesuai dalam durasi itu? Apakah bahkan mungkin kita bisa lebih cepat lagi nih? Nah, silakan, Kak Indra. Ya, waktu maksimum yang diberikan itu 1 tahun. Tapi faktanya pasti kurang dari itu sebetulnya ya. Kalau akademisi itu Ya. bisa kenceng banget, 1 minggu pun bisa gitu. Kalau saya patok 2 minggu supaya nggak buru-buru. Kita pilih, kita kerjakan, have fun aja kapan ada waktu kita bisa kerja. Karena itu self pace, di situ terus self pace ya. Terserah kita bisa sangat kenceng, bisa sangat lambat, cuma dibatasi sampai 1 tahun. Saya itu 3 bulan karena perhitungannya ya kira-kira 10 SKS, 10 kredit itu saya ambil dalam waktu 2 minggu. Jadi benar-benar terserah kita. Yang penting jangan buru-buru, nanti malah terpaksa gitu. Have fun aja, santai. Rata-rata sih 4 bulanan tuh teman-teman udah pada selesai sih. Oke, oke. Luar biasa ini ya. Jadinya ternyata nggak seperti pemikiran kita yang dia mana harus ikut jamnya, ikut kuliah, dan ternyata para pakar-pakar kita, para narasumber kita aja udah menyampaikan ya bahwa ini dia ada waktu-waktu atau modul-modul yang bisa kita ambil secara fleksibel ya, Kak. Ya, Nah, kecuali tiba ke webinar ya, Kak pertanyaan. Jamster ya.
Kalau live Ya, webinar jadi ya harus ikut jamnya. oh iya iya Live benar-benar. webinar Jadi dia itu ada kalau beberapa. di kita jamnya patologis, misalnya di sana mungkin pagi, di kita malam jadinya. Itu aja sih. Oh iya 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 iya. Oke oke luar biasa. Jadi artinya kita ambil webinar tersebut, kita dapat kreditnya. Seperti itu kan ya Kak Dapat, ya? dapat dua, Oke satu webinar oke dua, oke oke free, luar free. biasa. Webinarnya ada include free Sudah masuk, sudah termasuk lah ya. Oke. termasuk. Nah, kalau gitu Kak, ini dari durasi waktu itu ya, katakan tadi sudah dikasih kita kesempatan nih 1 tahun, lalu kemudian dalam 1 tahun itu kita akan mengikuti, jika ada webinar kita ikut, jika ada modul kita akan pelajari secara fleksibel. Tapi bagaimana dengan biaya untuk program ini? Kalau kita ketahui saat ini biayanya itu informasinya adalah di angka 225 euro, atau mungkin dirupiahkan saat ini ada di eh, sekitar 3,7 lah, 3,7 juta. Iya, Nah, kalau kalau dia tahun saya mau tanya mungkin ini, saya mungkin mau tanya ke Kak Indra dulu mungkin. Bagaimana iya, Kak iya. dengan biaya seperti ini? Ya, memang euro masih lagi tinggi ya. Sekarang kan lagi turun. Itu hampir 4 jutaan waktu itu. Sekarang mungkin 3.600.000 sekian. Kalau dibulatin 3.700.000 untuk tahun pertama. Karena 225 euro. Tahun kedua 150 euro, sekitar 2,5 juta. Karena saya ikut personal sendirian ikut. Waktu itu belum ada grup. Belum ada grup yang ikut. Tapi kalau ikut lewat institusi, misalnya nanti oke, IAMRC yang ngadain, itu bisa jauh lebih ekonomis. Gitu. Dan itu worth it kok. Apalagi ya, tahun ya, kedua benar, 2,5 juta. Sangat worth it. benar, benar, benar. Bahkan ini ya Kak ya, pajak mobil aja lebih mahal bahkan ya mungkin ya Kak Iya, ya. iya. Ya perhitungannya gitu Kak Jansen. Oke, oke. Misalnya kalau pajak mobil aja, kecapi aja 5.600.000 setahun kan. Jadi kalau 2,5 itu Ya, masih sebetulnya worth it untuk dapat ilmunya. Tapi kalau ikut di institusi, misalnya Kak Bona ikut di KARS itu cuma 2 juta kayak dari awal ya. Kak Bonanya ya nggak ini di headset itu. Ya, sambil ya ini sambil kita menunggu ini, Kak Nungki juga akan join di kita ya, di Go Live kita ini sebagai narasumber, tapi sepertinya ada beberapa kendala, sehingga belum bisa join ya. Sebentar. ya kalau di institusi biayanya lebih ekonomis. Tadi saya nanya Kak Nungki itu 2 jutaan gitu. Dari awal sudah 2 juta sekian. Hampir separuhnya. Jadi memang kakak-kakak yang di EAMRC sih saya encourage untuk ikut lewat institusi saja. Kalaupun di sini mungkin tidak lengkap, nanti ikuti saja Instagramnya Kak Jansner, Kak Nike, dan Kak Nungki akan terus memberikan informasi. Dan mungkin juga di itu ya Kak ya, Kak di apa? Di Instagram, Instagram juga ya. Ya, betul. Nanti di Instagram kita setelah event ini pun akan ada nanti pengumumannya, kita akan ada informasinya. Silakan nanti kalau mau tanya-tanya, kalau mau langsung mendaftar, nanti dia ada kuotanya juga. Pada saat kuota itu tercapai juga nanti akan kita hubungi. Bahkan kelebihannya lagi adalah karena ini kita di dalam satu institusi, satu grup, ya kita bisa dalam satu grup ini gitu. Kita mau diskusi kendalanya seperti apa. Kita ada di dalam satu komunitas di IAMRC. Seperti itu berarti ya Kak ya? Persis Kak Jansner. Dan bisa saling Ya, membantu. ya. Misalnya ada yang kesulitan bahasa Inggris, kita akan bentuk satu grup yang memang bahasa Inggrisnya bagus. Kita akan bantu. Kita juga bisa sharing modul-modul yang pernah kita kerjakan. Jadi dari situ kita belajar. Gitu. Akan lebih fun, lebih mudah. Kita Berarti tadi, pengalaman orang lain. betul. Oke, oke. Ya, apalagi tadi terdengar ya informasinya, misalnya bahasanya Inggris, mungkin kesulitan. Oke, kita udah ada grup ya, kita udah ada grup IAMRC. Kita bisa bantu berarti di situ. Gitu. Nah, berarti kalau gitu mungkin sekaligus nih, saya coba tanyakan ke Kak Bona, dan kemudian tentunya ke Kak Indra, sebenarnya apa sih kesulitan-kesulitan ya dalam mengikuti program fellowship ini, Kak? Gitu. Mungkin Ya, Kak Bona kalau terlebih dahulu sih. ya, makasih Kak James. Jadi kalau kesulitan sebenarnya tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Jadi sebenarnya kalau kita masuk ke dalam sistemnya Visqua itu, tentu yang pertama adalah kebingungan untuk registrasi
gitu. Tapi itu sangat dimudahkan dalam dalam websitenya Visqua, apalagi nanti kalau seandainya IAMRC kemudian memanage teman-teman peminat atau anggota IAMRC untuk masuk ke dalam fellowship ini. Yang kedua adalah kalau sudah di dalamnya sebagai member, mungkin kita akan akan bingung nih awal-awal nih, kita mesti ngerjain apa dulu nih gitu. Jadi nah itu yang mungkin nanti bisa kita sambil belajar bersama-sama agar bagaimana nanti kita bisa memberikan guideline agar teman-teman yang tertarik untuk menjadi Visqua itu bisa mendapatkan arah yang baik, mulai dari mana mengerjakan dan seterusnya. Nah yang ketiga, ketika kita sudah mulai mengerjakan modul, nah yang biasanya kalau ya mungkin kayak saya, kok Dr. Indra jangan diragukan, beliau Inggrisnya sudah fluent banget lah, udah nggak usah diragukan. Kok saya mesti belajar, bahkan kadang-kadang menggunakan aplikasi untuk menerjemahkan dan seterusnya. Jadi saya banyak aplikasi yang kita gunakan untuk menerjemahkan bahasa, karena memang kendalanya ada di bahasa, Kak James. Tapi sekali lagi kalau kita sudah biasa membaca jurnal atau apa, itu akan memudahkan untuk itu. Jadi banyak kemudahan lah yang kita bisa dapatkan di dalam Visqua ini. Jadi jangan khawatir dulu, nggak sulit banget kok sebenarnya. Demikian Pak James. Oke, kalau gitu mungkin dari Kak Indra mungkin ada kesulitan apa nih yang bisa muncul gitu pada saat kita mengikuti program ini? Ya kalau di modul nggak masalah karena modulnya self-paced ya, saya bisa ambil ketika saya lenggang, waktunya tuh santai. Kendalanya tuh di live webinar itu, karena kalau dilakukan di Amerika misalnya mereka sih pagi gitu, di kita itu malam. Mereka mulai jam 9, jam 10 gitu, di kita sudah jam 9 malam, 10 malam gitu sudah ngantuk-ngantuk itu ya. Di situ kendalanya. Cuma mereka memang memberikan solusi itu, mereka rekam juga. Jamnya ya. Mereka rekam. Ya kadang-kadang ngantuk itu, kadang-kadang karena jam 10 malam mereka jam 10 pagi di sana kan, situ yang kendala. Kalau modul sih self-paced bisa diambil. Nah ini keuntungannya kalau di grup itu Kak James, nah, bisa kita nanya-nanya siapa yang karena modulnya ada 10 kan, misalnya itu yang mana kita bisa nanya di grup kalau kita buat grup, siapa ngambil modul ini gitu, saya bisa lihat nggak contohnya, nanti dikirim contohnya, jadi bisa tahu gitu. Memang lebih enak, saya setuju dengan Kak Bona, sebetulnya kalau kita berkelompok itu lebih enak, ada yang diajak ngobrol, lebih enak, ada betul. yang diajak diskusi gitu. Betul. Oke, kalau gitu ini sebenarnya ada satu hal nih yang menarik ini, yaitu dari Sekretaris Jenderal IAMRC Pusat kita, Dr. Nungki ya. Itu kita lagi mencoba untuk menunggu ini join. Harapannya bisa masuk ini ya, karena Kak Nungki akan share sedikit nih mengenai waktu itu Kak Nungki pernah diundang sebagai pembicara di conference ISKUA waktu itu bahkan. Ini sebentar saya coba membantu supaya Kak Nungki bisa join ya, sebentar ya. Ya untuk kakak-kakak yang belum tahu, Kak Nungki itu ke Brisbane dan sudah ditunjuk bahkan sebagai reviewer. Jadi bisa jadi ketika kakak ikut Visqua, kemudian membuat tugas, bisa jadi Kak Nungki yang reviewer tugasnya itu. Jadi hebat sekali kita punya perwakilan di Visqua sebagai reviewer itu, that's something ya, hebat banget. Betul. Ini sepertinya saya yang error ini mungkin sinyalnya ya. Saya sudah coba invite tapi nggak masuk. Sebentar. Ya, padahal ini topiknya menarik sekali nih, Kak Nungki bisa share ke kita dengan sangat baik ini untuk hal ini. Persis, Kak Nungki ini salah satu kebanggaan kita ya di IAMRC, kita punya betul. reviewer gitu. Mungkin nanti ke Taiwan ya, Kak James ya, juga berangkat beliau mungkin. Benar. Untuk konferensi berikutnya ya, ini saya coba sekali lagi ya, ini saya coba proses. Kak Bona ikut ke Taiwan, Kak? Sepertinya itu sudah saya klik, tapi nggak masuk dia ya, Kak Nungki. Ini saya lihat sebenarnya Kak Nungki sudah join dengan kita ini, teman-teman sekalian ya. Ini Kak Nungki sudah join dengan user Nungki 12NK.
Saya sedang mengundang nih Kak Nungki supaya bisa join dengan kita. Iya, Oh, ke benar. Seoul, Ini ke jadi Korsel, ke Korsel, ke Seoul, Seoul. ke Korsel ya. Iya, iya, iya. Kalau FKIK Unwar baru ke Taiwan. Sorry, kecampur-campur otak saya. Iya, Seoul. Asik dong, Korea Selatan. Oke, oke. Oke. Di Agustus tahun 2023. Ini sebentar saya proses lagi ini sebentar ya Kak ya. Oke, nggak apa-apa mungkin sambil menunggu ya. Sambil menunggu ini saya coba eh, mohon maaf bisa chat saja. Ini saya coba sambil menunggu kita tanya-tanya sedikit nih Kanungki boleh ya? Kanungki maaf sekali ini kenapa kok sepertinya susah untuk bisa join. Saya ganti. Oke, mungkin kalau gitu lewat ini ya, lewat komentar saja ya. Oke, jadi Kak Nungki ini kita sebenarnya pengen tanya ke Kak Nungki nih. Kalau di iSqua ini kan tadi kita sudah dengar program-programnya itu ada fellowship, ada modul. Nah, tapi kita pengen tertarik mau tahu lebih lanjut. Apakah ada program-program lainnya? Karena yang kita ketahui dari Kak Nungki, bahkan Kak Nungki pernah jadi pembicara di conference iSqua dan pernah waktu itu ditawarkan scholarship ya Kak ya. Scholarship dari iSqua dan bahkan yang seperti tadi Kak Indra sudah infokan menjadi viewer dari artikel iSqua. Nah, ini boleh dikasih di kolom komentar Kak. Share sedikit gitu ya, event-event seperti ini seperti apa gitu. Buat kita nanti semua pembicara, semua pemirsa bisa saling lihat ya. Dan bisa diinfokan ke semua teman-teman ya, semua praktisi kesehatan, semua orang-orang yang terlibat di rumah sakit, orang-orang yang memang tertarik, punya passion di quality, di manajemen rumah sakit itu boleh di-share ya. Terutama buat teman-teman di luar sana, di-share program kita, event kita ini di-share. Dan nanti setelah acara ini ada linknya, ada form pendaftarannya itu di-share aja. Dan segera join di IMRC, segera menjadi IMRC, nanti bisa langsung ketemu sama Kak Indra, ketemu sama Kak Bona, ketemu sama Kak Nungki, itu bisa tanya-tanya lebih lanjut. Dan yang seperti tadi di info ya, kita nanti akan buat grup, di mana di dalam grup itu kita bisa saling tukar pikiran. Gimana ini mau bisa join, bisa seperti apa, programnya seperti apa, gitu ya. Oke, itu jadi Kak Nungki sudah memberikan komentar ya. Uh, jadi ada, nanti kita diundang untuk kirim abstrak, lalu dinilai oleh Fiskua. Oke, terima kasih banyak ya Kak Nungki. Ini maaf sekali Kak Nungki tidak bisa join. Saya sudah beberapa kali accept ya. Cuman sepertinya error gitu. Saya sudah mau masukin juga invitation, tapi nggak bisa live. Ya, oke. Dan bahkan di tahun 2022, delegasi Indonesia, sebagai delegasi dari Indonesia, itu speaker ya, waktu itu bersama dengan Dr. Hani, lalu kemudian ada 2 orang dengan Dr. Dongki dan Dr. Prita dari Malang. Luar biasa ya. Ini harapan kita luar biasa harapan kita bisa tertular ya untuk ke semua anggota-anggota lain, bisa ikut di kita dan bisa sama-sama ya kita bisa dapat ya ini program fellowship ya. Ada pertanyaan sedikit nih dari salah satu pemirsa kita untuk join IMRC, apakah wajib Mars, pendidikan KARS, apakah bisa ikut. Jadi tentunya karena ini adalah iSqua itu internal society ya. Dia nggak melihat apakah background harus dokter dan lain-lain. Yang penting punya passion di dalam quality itu bisa ikut ke dalam program fellowship ini.
Dan buat yang mau join dengan kita, itu join di IAMRC itu juga bisa. Yang penting Bapak Ibu, yang penting kakak-kakak senior itu punya passion di quality, punya passion di manajemen rumah sakit, karena kita nanti tentunya di IAMRC ini anggota-anggotanya adalah yang perumah sakitan. Jadi yang memiliki perumah sakitan atau ilmu perumah sakitan itu bisa join, silahkan. Nanti ada linknya di Instagram kita juga ada linknya untuk proses-proses pendaftaran dan lain-lain. Itu nanti kita bisa langsung akan bersama dengan Kak Nike juga, bagian dari IAMRC untuk proses lebih lanjutnya. Oke, nah Kak Nungki karena maaf sekali tidak bisa join, ini saya lanjutkan sekali lagi, kita lanjutkan lagi proses live-nya. Kita masih ada banyak pertanyaan ini sebenarnya. Kalau saya lihat nih, dari beberapa orang yang sudah datang, ada banyak pertanyaan ya, mungkin saya nggak bisa satu-satu ini ya menjawab semuanya. Kayaknya misalnya contoh di sini bagaimana cara mendaftar leftat institusi. Nah, kalau pertanyaan seperti ini menarik, join dulu IAMRC. Jadi anggota IAMRC. Nanti masuk ke dalam form pendaftarannya ada gitu ya. Oke, ada lain-lain ya. Baik. Oke, terima kasih ya. Salam buat semua yang sudah join. Terima kasih. Izin bertanya biaya berapa tadi sudah ya, kita sudah ada link pendaftaran, nanti kita akan buatkan. Oke, nah mungkin pertanyaan berikutnya yang kita kembali lagi ke para narasumber kita. Kita mau coba bertanya lagi, nanti mungkin Kak Nungki bisa di kolom komentar sambil kita dikasih share ya informasi-informasinya. Mau tanya nih tentang kesan dan pengalaman yang didapatkan selama mengikuti program fellowship dari iSchool. Nah ini mungkin pertama-tama kesan pengalaman ini mungkin ceritanya bakal banyak ini ya. Jadi pertama-tama saya mungkin mempersilahkan kepada Kak Indra terlebih dahulu. Bagaimana nih kesan dan pengalamannya ini Kak setelah mengikuti program fellowship iSchool dan bahkan sudah yang ketiga dan ini jalan keempat ya Kak ya. Silakan Kak Indra. Ya ini programnya user friendly ya, gampang sekali. Seperti Kak Bona tadi jelaskan, mudah sebenarnya begitu register, kita bisa pilih modul-modulnya, kita kerjakan. Nah, live webinar itu memang malam dia ya, tapi sebetulnya dia recorded, kita bisa tonton lagi kapan gitu. Cuma kalau nggak salah, saya correct me if I'm wrong, kalau nggak salah itu, tapi kuisnya itu pas live gitu. Kuisnya sedikit sekali kok, cuma 3 pertanyaan, dan memang tidak terlalu sulit. Terus pengalamannya ya kita bisa lihat hal-hal yang mungkin belum diterapkan di Indonesia dan bisa diterapkan. Saya mau share ya. Misalnya ya, ketika ini sebelum saya ikut ISKWA, ini untuk share untuk kakak-kakak, untuk memotivasi kakak-kakak ikut gitu, menginvestasikan uangnya untuk mengisi memori kita dengan ilmu-ilmu perumah sakit. Tahun 2017 saya pertama kali ikut S3 ya, karena ikut S3 saya nggak tahu kalau ternyata universitasnya sudah menyediakan fasilitas kepustakaan itu. Kalau nggak salah itu 2 miliar setahun bayarnya mahal ya, sama seperti Warma Dewa. Waktu itu saya tidak tahu, jadi saya beli sendiri. 7 juta setahun saya langganan. Makanya 2,5 juta setahun itu murah sebetulnya. Nah, itu saya mendapatkan di situ tentang Second Victim Support Program, program dukungan korban kedua. Karena selama ini kita fokus ke korban pertama. Terus saya buat programnya, saya ikutkan versi award tahun 2017, saya dapat itu versi award. Nah, dia ada hal yang belum dipraktekkan, kita praktekkan, kita buat program. Dan tahun 2018 sudah masuk kurikulum. Berarti kita ikut membawanya masuk. Tahun 2018 saya juga baca di GNC ya, baca di jurnalnya GNC ada satu inisiatif baru, saya coba terapkan, kemudian saya ikutkan, dapat lagi juga di versi award. Dengan ikut ini kita justru tidak mencari apa-apa yang sudah diterapkan di Indonesia, tapi apa yang belum tapi mungkin diterapkan gitu. Kemudian kita akan sampaikan, seperti tadi Kak Nungki bilang, bisa jadi Anda membuat poster atau abstrak dikirim. Kemudian kita justru diundang ke sana untuk sharing selama 15 menit. Saya pernah diundang sharing di Asian Hospital Management Award itu di Bangkok, ya presentasi 15 menit kita bersama pembicara yang lain. Nah untungnya saya bicara yang pertama, Kak James Nard. Jadi nggak grogi kan, karena pembicara berikutnya tuh dari Amerika, dari mana-mana, bahasa Inggrisnya pasti ya, mereka lahir dengan bahasa Inggris. Untuk saya maju yang pertama gitu, jadi saya nggak grogi karena sudah maju duluan. Waktu itu di Bangkok. Nah yang seperti ini ya, saya pikir kita
membuka wawasan, membuka peluang, dan saya yakin saya dipilih jadi konsultan di Bali International Hospital juga karena saya punya pengalaman ini ikut sebagai ISQA. Jadi memang asik, kadang-kala tidak seperti makan cabai ya Kak Jamsner ya, keras terus pedas sekarang, enggak, kadang-kadang ada investasi sekarang dapatnya itu tahun depan atau lagi 2 tahun gitu, kita nggak pernah tahu gitu, namanya juga investasi. Iya, benar-benar. Betul-betul, ya. Luar biasa. Jadi ya, makanya benar ya tadi di depan ya Kak, karena terpaksa, tapi kejebur ke dalam kolam yang bagus gitu ya. Kecebur ke dalam kolam emas gitu ya Kak ya. Persis Kak Jamsner. Nah, kalau Khalil Gibran itu persis ya. bilang ini, Khalil Gibran Kak Jamsner, jangan menertawakan orang yang menggali tanah untuk mencari akar, karena dalam prosesnya bisa jadi dia menemukan emas. Wah, luar biasa. Cakep-cakep nih Kak. Nah, bahkan ya kita udah lihat sendiri nih ya, para pemirsa, para teman-teman, para teman sejawat sekalian, kita udah melihat mungkin teman-teman sekalian secara senasional mungkin udah kenal, udah pernah tahu Kak Indra. Eh, Silakan, makanya join kita, join IAMRC, lebih lagi kenal dengan kita masing-masing, lebih tahu lagi gitu, kita bisa sama-sama nih berkumpul, kita bisa sama-sama di dalam organisasi ini, kita bisa kembangkan kapasitas kita, kapabilitas kita, dan coba lihat nih contohnya dari Kak Indra, luar biasa loh. Nah, sekarang ini kita ke Kak Bono. Dokter Bono, silakan Kak Bono. Ini kesan pengalamannya selama mengikuti dan sesudah mengikuti fellowship AISKUA. Silakan. Baik, sebelumnya profesi buat Kak Indra nih, Kak Indra luar biasa memang. Dikasih pancing satu, dapat ikannya 10 gitu ya. Wah, luar biasa. Beliau juga mentor saya belajar ISKUA, Kak Jamster, dan kakak-kakak semua. Jadi tanpa beliau saya juga gak bakalan bisa lulus ISKUA. Baik, manfaat ya. Jadi kesannya. Jadi kesannya itu memang pertama-tama kita merasa berat sekali karena kalau saya kesulitannya memang di bahasa. Tapi sekali lagi jangan takut. Nah, saya yang tidak bahasa bukan jadi bahasa ibu saja, bahasa Inggris itu kita bisa gitu loh. Jadi yang jelas banyak sekali akan dibantu, banyak aplikasi yang akan bisa membantu kita untuk menerjemahkan dan seterusnya. Tapi yang paling bagus, paling ini adalah niat. Gitu ya. Yang kedua adalah mengenai kesan, tidak ada sih yang sulit sebenarnya di Fiskwa itu menurut saya, karena semua bisa kita kerjakan. Nah di setiap modul itu pun sebenarnya ada beberapa topiknya sih Kak Jamster ya. Yang pertama adalah kita bisa mengikuti 2 webinar dalam satu modul itu. Dan setelah kita full mengikuti webinar itu recorded webinar, jadi kita bisa ikuti dulu webinarnya, kemudian mungkin sekitar 10-15 menit atau sampai 30 menit bahkan. Nah di akhir webinar itu ada pertanyaan, jadi ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Dan itu pun kalau salah bisa kita ulang lagi jawaban kita gitu. Jadi sebenarnya nggak sekali jawab salah itu langsung didis tuh enggak. Jadi kita benar-benar diajak belajar gitu. Jadi kalau saya tipenya mungkin karena kenapa saya bisa satu modul bisa 3 minggu ya karena itu belajar dengerin lagi apa ini maksud dalam webinar itu kan. Tapi sekali lagi tidak ada yang sulit sih dalam webinar. Kemudian kalau udah lulus 2 webinar dalam satu modul itu kita sudah dapat nilai 4 gitu ya. Kemudian nilai 2 berikutnya kita literatur review. Jadi literatur review itu kita dikasih jurnal, kemudian kita jurnal itu kita kita bikin ringkasan menurut bahasa kita dulu gitu ya. Jadi setelah itu bahasa kita lalu bisa kita terjemahkan. Jadi kita tulis saja dalam bahasa Indonesia dulu. Kalau saya sih nulisnya dalam bahasa Indonesia dulu, apa sih maksudnya dan seterusnya. Nah, setelah itu baru kita Inggriskan. Nah, aplikasi Inggris kan banyak tuh. Sambil belajar grammar, vocabulary di situ kayaknya di sini gini ya maksudnya ya maksud kita. Jadi itu yang ketiga kalau udah lulus itu bukan sih lulus, kita setor aja jawabannya, setor aja tugas kita, lalu akan diberikan semacam komentar oleh skuanya, jadi akan dijawab langsung ke email kita. Oh bagus, kalau saya sih biasanya dikasih selalu kayak Pak Tino Sidin itu Kak Jamster, semua dibilang bagus, gak ada yang dibilang jelek loh. Benar-benar. Yang penting kita udah buat, jadi semua udah kita buat ya udah kita pasti perbaikannya di sini. Oh ini pengalaman baru buat kami juga, bahkan kalau saya dulu di rumah sakit mata kan ada beberapa kasus yang Testing. tadi, jadi kita case tadi itu kita dikasih soal kasus gitu.
sesuai dengan modul yang kita pelajari, lalu kita buatkan semacam, nanti ada tuntunan pertanyaan yang harus kita jawab. Lalu kita jawab seperti bahasa kita aja, sesuai pengertian kita, sesuai dengan teori yang kita baca. Jadi setelah itu kita setor aja, kita submit, lalu dikomenin di email kita gitu. Nah terakhir baru yang terakhir itu apa ya Kak ya? Refleksi ya Kak ya, Kak Indra ya. Iya. Nah refleksi itu nilainya juga 2, refleksi nilai 2. Jadi kita itu bagian terakhir dari modul, setiap modul. Jadi refleksi itu kita merefleksikan apa yang kita pelajari dalam modul tersebut Kak. Jadi menurut bahasa kita gitu. Jadi satu modul itu kalau yang pintar bahasa Inggris punya waktu yang luang ya, wah itu satu hari pun bisa, karena menurut Fiskoa sendiri mereka sudah memperkirakan satu modul itu bisa selesai dalam waktu sekian jam. Kalau kita buka satu modul, biasanya kita pasti akan diperlihatkan estimasi penyelesaian itu sekitar sekian jam. Jadi seperti itu Kak Jamster. Jadi itu yang saya kesan yang pertama. Yang kedua adalah manfaatnya banyak loh sebenarnya. Kalau kita aplikasikan ilmu seperti Kak Indra tadi, wah, beliau kan sudah ikut berbagai macam award ya. Beliau udah sangat famous itu dalam dunia permasyarakatan Indonesia ya. Nah kalau saya sih lebih menggunakannya dalam keperluan lokal aja gitu. Tapi banyak sekali jurnal, artikel yang bisa kita cari terkait dengan manajemen keselamatan pasien dan juga patient safety. Banyak sekali hal-hal yang kita pelajari di situ yang baru-baru yang bisa kita terapkan dalam aplikasi di rumah sakit kita masing-masing. Demikian Kak Jamster, terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya Kak Bona. Dan kalau kita lihat Kak Bona sendiri ini pun udah terbukti ya. Jadi para narasumber kita ini udah terbukti semua nih. Udah ikut di Fiskoa, udah ikut fellowship, dan tergabung sebagai bagian dari IAMRC. Nah, itulah sebabnya kenapa kita berada di IAMRC ini, kita memang mau terus berkembang, kita terus mau mengembangkan, kita terus mau berada di dalam komunitas ini, supaya lewat komunitas ini kita bisa sama-sama grow ya, sama-sama tumbuh. Dan kalau kita lihat ya, Kak Bona ini udah jadi, bahkan udah ketua di bagian ID, ketua ID, di bagian DPP MHKI, di bagian PBID sekalipun, dan seterusnya. Jadi udah terbukti lah sepak terjang dari Kak Bona ya. Luar biasa sekali narasumber kita kali ini. Dan mungkin terakhir ini buat Kak Nungki, bahkan sebagai informasi ini sangat sayang sekali ini mungkin ada gangguan teknis ya di IG live kita, tapi tidak tertutup kemungkinan ini saya akan mencoba memperkenalkan pembicara kita yang Kak Nungki ya. Mungkin beberapa teman-teman sekalian sudah pernah ikut IG live ini, beberapa teman-teman mungkin sudah pernah tahu IAMRC sebelumnya. Kak Nungki ini adalah Sekretaris Jenderal saat ini di IAMRC Pusat Indonesia, dan Kak Nungki ini sepak terjangnya juga sangat luas ya, pernah menjadi surveyor, pembimbing di KARS, lalu kemudian pernah bagian di dalam bagian quality corporate di private hospital di Jakarta, konsultan manajemen kesehatan, bahkan di seterusnya, bahkan di Kementerian Kesehatan juga saat ini, sertifikasi di Kementerian Kesehatan di tahun 2023 ini. Nah, oleh karena itu menarik sekali ya, dan mungkin tadi yang sudah pernah diinfokan, sudah pernah menjadi speaker di international event di ISKUA. Jadi silahkan nih teman-teman sekalian, pemirsa-pemirsa sekalian, untuk bergabung di IAMRC, bisa kenal nih dengan beberapa narasumber kita. Nah, jadi di kita masih ada sekitar waktu 15 menit. Di waktu 15 menit ini saya mau sharing sedikit ini. Jadi tadi kita kan sudah membicarakan tentang ISKUA, tentang program fellowship ISKUA. Bahkan teman-teman sekalian mungkin sudah tahu sedikit tentang durasinya, modulnya, biayanya. Nanti mungkin tanya lebih lanjut di sesi setelah ini, boleh silakan di kontak person yang ada di form atau link pendaftaran yang ada. Nah, lalu kemudian saya ingin menyampaikan sedikit tentang IAMRC. Jadi kita membuat program ini, kita mau mengusung program ini karena kita memang punya visi misi ini ya. Jadi IAMRC atau Ikatan Ahli Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia, kita memang mau lebih fokus ke profesional. Kita mau lebih fokus ke insan pribadi kita masing-masing sebagai seorang yang berkecimpung di bidang rumah sakit di manajemen. Jadi mungkin di
Ada organisasi yang berhubungan dengan akreditasi. Ada profesi organisasi yang berhubungan dengan profesi kedokteran. Ada organisasi yang berhubungan dengan keperawatan. Nah, organisasi IAMRC kita lebih fokus, kita lebih menekankan kepada manajemen rumah sakit, administrasi rumah sakit. Bagaimana sih caranya bisa mengelola rumah sakit, administrasi jadi lebih baik lagi. Bisa jadi seperti kelas internasional, intinya seperti itu. Nah, itulah sebabnya IAMRC kita ingin mengusung program fellowship ini bersama-sama. Jadi dengan kita punya grup, kita punya organisasi ini, kita bisa sama-sama, kita bisa secara grup, secara institusi kita join ke AISKUA. Seperti yang tadi disampaikan Kak Indra, ada kesulitan, kita bisa ngobrol gitu ya. Saya sendiri di Jakarta Selatan, saya sendiri di Rumah Sakit Pondok Indah, grup. Kita mungkin bisa saling tukar pikiran. Oke, saya praktek di sini. Saya praktek di rumah sakit ini. Mungkin ada yang dari Medan. Saya lihat beberapa di sini anggota yang sudah hadir juga ada secara nasional, mungkin ada dari Kalimantan, ada dari Bali, ada dari Jawa, ada dari Sumatera. Itu kita bisa menerapkan, kemudian kita bisa sharing pengalaman, bisa ikut join di IG Live seperti ini, di setiap akhir bulan, di setiap pukul 1 siang, kita bisa sharing tukar pikiran, bisa ketemu dengan narasumber-narasumber luar biasa gitu ya. Jadi oleh karena itu, kita IAMRC inilah kenapa kita mau memberikan informasi mengenai program ini. Oleh karena itu, setiap tenaga medis, dokter, non-dokter, intinya pokoknya bekerja di rumah sakit, bekerja di manajemen rumah sakit, silahkan join. Silahkan bergabung dengan IAMRC, akses Instagram kita, lalu kemudian di bagian profil ada link untuk pendaftaran. Jika masih bingung gimana cara mendaftar, kita ada panduannya ya di bagian story, di bagian feed Instagram kita. Perlu menyiapkan ini dan ini, ada syarat-syaratnya dan lain-lain, itu silakan diikuti. Dan jangan lewat juga beberapa event-event, kegiatan-kegiatan dari IAMRC, kita hampir setiap minggu, setiap bulan, kita ada update, kita ada event-event, bagi yang tinggal di Bali, ada eventnya ini, bagi tinggal di Jakarta, ada eventnya ini. Dan itu selalu berganti-ganti, selalu ada pembaharuan. Saya sendiri, saya adalah Ketua PW IAMRC DKI yang Jakarta. Jadi bagi teman-teman di Jakarta yang tertarik dengan program ini, mau terlibat, mau jadi pengurus, mau jadi anggota, itu silakan join. Kita terbuka. Kita sangat-sangat mendukung sekali ya. Jadi harapannya dengan organisasi ini kita bisa berkembang secara pribadi dan tentunya secara institusi di mana masing-masing Anda bekerja. Nah, oleh karena itu di form link pendaftaran, tadi saya lihat sudah ada pengiriman form ini ya, pendaftaran sebagai anggota IAMRC, dan juga tadi ada pendaftaran untuk fellowship AISKUA juga. Nah, nanti pada saat sudah mendaftar, setelah kuotanya sudah tercukupi, kita akan menghubungi. Kita akan buatkan grup. Jadi nggak ada yang bingung. Jadi, oh ini bingung nih gimana cara daftarnya dan lain-lain. Saya masih mau tanya ini, nggak apa-apa, kita masuk aja di dalam grup itu. Oke, nanti diinfokan masuk ke situ. Nah, sebelum saya menutup, ini masih ada 8 menit, kita mau tahu juga nih dari Kak Indra, saya sekaligus menyampaikan ya, Kak Indra ini adalah Dewan Pembina kita untuk PW Bali IAMRC. Jadi kasih pesan sedikit nih Kak sebelum penutupan, sebelum closing, buat pemirsa, buat teman-teman kakak senior ini yang mau bergabung ke IAMRC. Sedikit kata-kata Kak. Silakan Kak Indra. Iya, baiklah. Ya kakak-kakak yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung dalam IAMRC, saya bergabung IAMRC pertama kali memang pada saat memang dibentuk ya, tahun 2021 kalau nggak salah, di Dewan Pembina. Dan saya tertarik dengan konsep IAMRC karena jujur aja selama ini saya di KARS, Komisi Akreditasi Rumah Sakit. KARS pun juga membentuk Fiskual seperti ini, tapi kan hanya terbatas untuk Fiskual. Sedangkan IAMRC ini akan membuka, terlepas Anda di LIPA manapun, yang penting Anda bergerak di bidang manajemen dan administrasi akan ditampung di sini. Nah ini seperti pemersatu itu saya lihat Kak Jamsner. Jadi dari manapun, dari LIPA manapun, silakan bergabung di sini. Jadi kita akan membantu. Karena konsepnya kalau di UI ya, saya S2-nya di UI. Tim itu apa sih? Tim stands for Together Everyone Achieve More.
TAIM together, Ya. everyone achieve more. Kita itu mencapai hal yang lebih justru kalau kita bersama-sama. Kita maju tidak dengan berkompetisi yang tidak sehat, tapi dengan berkolaborasi. Jadi saya memang menghimbau kakak-kakak untuk join dalam IAMARSI ini, supaya kita punya satu wadah yang menampung dimanapun, di LIPA manapun ya, lembaga independen penyelenggara akreditasi manapun, kita masuk di sini menjadi satu, kita akan dukung bersama-sama. Bahkan mimpi saya, Kak Jamsner, kelak IAMARSI ini akan mampu melahirkan Fellowship of Indonesian Society of Quality in Healthcare. Mirip seperti kayak di Internes ya, ada Fellowship of Indonesian of Internal Medicine gitu ya kan, mereka punya. Nah, kita kelak punya dengan modul-modul berbahasa Indonesia, kita asuh sendiri gitu. Akhirnya mudah-mudahan ini juga memiliki nama sama seperti fellowship itu dah, Fellowship of Indonesian Society for Internal Medicine itu kan sudah ada. Nah, mungkin kedepannya mungkin in the future, tapi minimal ya kita tempuh dulu dengan Multivisqua ini, nanti kita buat sendiri, kita sesuaikan, kita akan menampung semua ahli dan juga yang ingin menjadi ahli, menjadi fellow gitu. Dan ini yang paling memungkinkan Kak Jamsner, karena kita kalau nggak salah kita di bawah ID ya, kita di bawah ID juga ya. Berarti kita kan seperti organisasi profesi juga yang bisa mengadakan fellowship juga sebetulnya. Benar Kak. Ya itu memang menjadi salah satu dream kita karena ini memang lebih ke profesi ya Kak ya. Kalau yang organisasi lain itu adalah akreditasi, organisasi lain mungkin institusinya. Nah, kalau organisasi kita lebih ke profesionalnya, lebih ke kitanya. Itu terima kasih banget, luar biasa Kak Indra, itu bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman, buat pemirsa-pemirsa. Berikutnya Kak Bona, silahkan ini kasih patah kedua patah kata ini untuk IAMARSI. Karena Kak Bona ini adalah kepala ya, dia adalah ketua dari bidang pembinaan organisasi, pengembangan organisasi di PW Bali. Silakan Kak Bona. Baik, terima kasih Kak Jamstar, kakak-kakak senior semuanya. Saya kira bergabung di IAMARSI merupakan suatu hal yang hal yang bagus buat kita yang praktisi di bidang ahli rumah sakitan. Banyak hal yang kita akan nanti sama-sama pelajari bersama untuk penguatan empowerment kita sebagai pribadi-pribadi, sebagai profesional di bidang rumah sakitan. Jadi kalau kita memang sudah berkecimpung dalam dunia rumah sakitan, mungkin menjadi bagian dari IAMARSI mungkin merupakan suatu opsi yang mungkin layak kita pertimbangkan untuk kita bisa masuk di dalamnya. Sorry. Jadi saya kira teman-teman mungkin di masing-masing daerah saya kira sudah ada pengurus wilayah IAMARSI masing-masing gitu. Dan nanti kalau masih menjadi pertanyaan bisa mengikuti IG-nya IAMARSI 2021, saya kira itu akan menjadi jawaban dari pertanyaan teman-teman yang ingin bergabung di IAMARSI. Kemudian mengenai Visqua, belum ada sih waktu kata terlambat untuk bergabung ataupun menjadi member dari Visqua dan ISQA. Jadi saya kira ke depan kita bisa belajar bersama-sama, memperkaya diri kita dengan berbagai macam pengetahuan di bidang rumah sakitan, safety, keselamatan pasien, dan juga kualitas. Jadi itu akan menjadi media pembelajaran buat kita semuanya, media kita berbagi, sharing informasi, sharing pengetahuan, knowledge kita kepada teman-teman semuanya. Tidak ada kata terlambat Dr. Jamstar dan kakak-kakak semua untuk bergabung di Visqua dan bergabung di IAMARSI. Mungkin demikian yang tidak ada kata terlambat dan tidak ada yang sulit kalau kita mau mencoba. Betul. Terima kasih Kak Jamstar. Betul sekali ya, luar biasa. Ini IAMARSI ini ya kita akan memudahkan lah dengan adanya IAMARSI ini akan memudahkan sharing ilmu, sharing pengalaman. Oleh karena itu saya undang ini untuk semua pemirsa, semua teman-teman dan kakak-kakak sekalian. Linknya sudah ada, formnya sudah ada, tampilannya sudah ada, tinggal klik share, tinggal dikirimkan ke teman-teman sekalian, kirimkan ke teman sejawat, kirimkan ke rumah sakit dan lain-lain. Kita percaya pada saat Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak sekalian itu sharing pengalamannya, sharing informasinya, itu kita pasti akan diberikan berkat yang sama. Kita biar bisa sama-sama, kita biar bisa kumpul bareng-bareng seperti apa yang tadi diimpikan oleh Kak Indra. Kita Indonesia pun memiliki sebuah wadah, kita memiliki wadah fellowship. Arti kata fellowship itu pun sebenarnya adalah organisasi,
di mana kita bisa sama-sama belajar, kita bisa punya standar-standar belajar yang nanti ini akan khusus untuk Indonesia. Oleh karena itu, kita sebar ke teman-teman sekalian. Bagi yang hari ini belum join, teman-teman di kantor, teman-teman di rumah sakit, itu diinfokan aja. Biayanya nggak mahal. Dan bahkan masuk IMRC juga nggak susah-susah banget gitu. Oleh karena itu, masuk aja, join aja. Tanya aja ke kita, kesulitannya apa, dan lain-lain, kita saling bantulah. Supaya kita bisa benar-benar Indonesia pun memiliki wadah organisasi khusus manajemen rumah sakit yang lebih baik. Karena di Indonesia ini benar-benar baru kali ini ya, baru ini satu-satunya di Indonesia untuk khusus ilmu atau perumah sakitan atau manajemen kesehatan di rumah sakit. Oleh karena itu, kita di waktu sudah menunjukkan 13.59, saya akan tutup acara Go Live ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Indra, terima kasih banyak Kak Bona, terima kasih banyak Kak Nungki yang sepertinya masih belum bisa join. Harapannya ini errornya bisa selesai ini ya. Tapi nggak apa-apa, walaupun masalah teknis, kita masih bisa terhubung di sini. Pesan-pesannya Kak Nungki ini buat teman-teman, udah join aja IMRC. Nanti pasti dapat berkat. Saya pun juga pengalaman, saya nggak tahu apa-apa tentang IMRC, join, langsung dapat banyak pengalaman. Oke, silakan join semua. Terima kasih banyak. Saya tutup. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Salam pekik.